Hai teman-teman, apa kabar nih? Udah nonton belum nih video tutorialku cara membuat cobek dari polymer clay yang kemarin barusan aku upload? Nah, ceritanya kali ini aku mau bikin yang versi dari air dry clay-nya, teman-teman. Ini dia air dry clay yang udah aku beli dari online shop. Yang satu ini air dry clay merek Nara. Dia itu light clay. Sesuai keterangannya, Nara Light Clay ini clay yang jenisnya ringan banget ya teman-teman. Setelah dia keras tuh nggak keras, tapi kayak membal mental gitu dan enteng banget, kayak apa ya, kayak styrofoam gitu. Coba kita lihat isinya seperti ini. Dari sini aja udah kerasa ya teman-teman kalau dia ini ringan. Dan kalau misal kita tarik-tarik itu dia bisa panjang, kayak bisa gini nggak putus gitu, panjang gitu ya. Kalau polymer clay yang aku beli pasti merek Sernit itu kalau ditarik-tarik gitu pasti patah-patah, nggak bisa sepanjang ini. Kayak gini ya, bisa panjang-panjang kalau ditarik. Nah, dan ini tuh lengket banget nih teman-teman. Lengket di jari gitu, tapi lama-lama dia lepas sih. Tinggal diuleni terus aja, nanti dia lepas sendiri kalau udah agak-agak kering gitu. Oke, itu tadi Nara Clay. Sekarang kita pindah ke satunya ini, brandnya Blessing Clay. Simple banget kemasannya begini doang, nggak ada tulisan apa-apa lagi, beda sama Nara ya. Coba kita lihat isinya. Seperti ini ya teman-teman, dia agak sedikit lebih padat daripada Nara. Nara tadi kayak airy banget gitu, ringan banget. Kalau yang ini sedikit agak padat. Blessing clay ini setelah diangin-anginkan gitu, dia keringnya itu agak lebih keras ya. Dia tuh keras, nggak membal kayak Nara. Dia keringnya keras teman-teman. Oh iya, setelah dibuka jangan lupa dimasukin lagi ke kemasan masing-masing ya, karena air dry clay ini kalau terkena udara aja nanti kering, tapi butuh seharian juga sih, tergantung tebal tipisnya kita bikin karya. Nah, kalau blessing clay kayak gini teman-teman, dia nggak terlalu panjang, kalau ditarik putusnya itu nggak terlalu panjang, nggak sepanjang Nara clay tadi. Nara kan kayak gini ya, dia bisa panjang banget gitu, nggak putus-putus. Nah, karena dia lebih lengket juga dibandingkan dengan blessing clay dan lebih ringan. Jadi untuk perpaduan yang bagus, aku rasa kita bisa campur antara keduanya ya. Aku sih campur aja antara blessing clay dan Nara clay. Perpaduan antara light clay dan clay yang keringnya keras. Jadi nanti hasilnya itu bisa di tengah-tengahnya teman-teman. Nggak terlalu keras juga nggak terlalu enteng banget. Oke teman-teman, setelah kita campurkan keduanya, kita bisa langsung bikin cobek dari air dry clay. Yuk kita mulai. Ini adonan antara kedua air dry clay tadi ya teman-teman. Kita ambil secukupnya untuk bikin cobek. Aku sengaja belinya warna putih aja nih teman-teman, karena aku mau campur mereka pakai cat akrilik. Jadi aku beli putih aja karena basicnya aku main di polymer clay ya. Ini coba-coba pakai air dry clay. Aku beli yang warna putih dulu. Nah, campurannya ini bisa pakai cat akrilik, dan lihat tuh teman-teman, tanganku jadi kotor sekali. Tapi nggak apa-apa ya, asik-asik aja kita mainan clay di sini. Kotor banget, kita cuci dulu. Nah, sekarang udah bersih. Clay yang udah jadi hitam itu kita campurkan dengan glitter. Sebenarnya sama sih prosesnya, sama persis dengan videoku yang sebelumnya yang bikin cobek dari polymer clay. Cuman sekarang kita bikinnya dari air dry clay, pakai glitter ini juga sama. Kita uleni lagi ya setelah dikasih glitter. Kita uleni kayak gini. Untuk harga memang air dry clay ini jauh lebih ekonomis daripada polymer clay ya teman-teman. Dia
lebih murah harganya. Kalau teman-teman mau berkreasi tapi nggak mau mahal-mahal beli polymer clay dan harus di oven juga, kita bisa pakai air dry clay solusinya. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa ketika kita berkarya menggunakan air dry clay, dan nanti kita bandingkan hasilnya dengan yang dari polymer clay. Tapi ini aku bikinnya cobek aja ya teman-teman. Kalau setahuku sih bikin untuk yang realis menyerupai makanan beneran, kalau kita bikin miniatur makanan itu aku cocoknya pakai polymer clay ya teman-teman. Dia lebih bisa untuk mendekati bentuk aslinya, detailnya itu lebih bisa menyerupai aslinya kalau kita bikinnya makanan realis. Coba kita lihat nanti ya. Tapi untuk bikin karakter polymer clay, air dry clay ini cocok juga sih ya bikin karakter. Dia bisa dibentuk tipis banget gitu untuk bikin kain, baju, atau bunga-bunga. Air dry clay ini bagus sih, tapi bisa juga tergantung dengan skill masing-masing orang ya. Orang sih beda-beda sih ya keterampilannya seperti apa, jadi semua itu nggak bisa jadi patokan. Dan juga jenis clay itu beda-beda dan tiap brand juga kadang beda-beda ya, jadi mungkin itu faktor yang mempengaruhi juga. Untuk bikin cobek ini yang aku rasain sejauh ini perbedaan dengan polymer clay, dia itu lebih lembek ya teman-teman. Jadi untuk dibentuk tuh kalau dipegang sisi yang mana dia meleotnya ke sana, dipegang sisi yang sini dia meleot lagi ke sini. Jadi kendalinya mungkin agak sedikit susah. Dan untuk bikin teksturnya pakai kanvas apa namanya ini? Amplas seperti ini, dia juga lebih susah daripada polymer clay karena kalau ditekan dia ambles gitu teman-teman. Jadi bentuknya itu seringnya tuh berubah-ubah. Nah mungkin kita lebih baik pakai jarum-jarum kayak gini ya daripada amplas tadi. Sekarang kita coba bikin ulekannya. Dia saking gampangnya dibentuk, saking ininya, kalau dipelintir gitu dia malah memanjang banget teman-teman. Jadi ulekannya tuh panjang jadinya. Tapi untuk polymer clay pun ada ya yang jenisnya itu lembek kayak gini, ada loh. Jadi nggak mesti polymer clay itu keras gitu. Yang kalau nggak salah Vimo Kids atau Vimo Soft dia juga lembut banget gini, lembek. Jadi agak susah untuk dibentuk benda-benda realis gitu. Cobeknya tadi udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita coba bikin cabenya. Aku uleni lagi nih, Nara clay dan blessing clay dicampur lagi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, lengket banget di tangan. Kita campur lagi dengan cat akrilik ya. Sekarang warna merah karena kita mau buat cabenya. Kalau polymer clay sih nggak tahu ya bisa dicampur cat akrilik atau enggak, tapi yang pasti cat akrilik itu kan basicnya air ya, jadi cocok untuk air dry clay. Kalau untuk polymer clay ada yang pernah coba sih dan hasilnya itu agak bergelembung gitu, setelah di oven itu akan bergelembung. Kotor lagi nih teman-teman tangannya, kita cuci dulu ya. Udah bersih lagi dan sekarang kita bisa mulai membuat cabai. Prosesnya sama persis ya teman-teman dengan video tutorial cobek polymer clay sebelumnya. Kalau teman-teman udah nonton, caranya juga sama seperti ini. Nah, jadinya seperti ini cabenya. Ini cabai besar ya. Kita bikin 5 biji. Kita tadi masih punya sisa cabai merah itu ya. Kita campur dengan pewarna akrilik kuning biar agak lebih orange.
Kita mau bikin cabai yang kecil-kecil, cabai rawit. Ini dia cabai rawitnya udah jadi. Kita bikin 4 biji. Sekarang kita mau bikin bawang putihnya. Setelah jadi bulat seperti ini, kita tekan sedikit salah satu sisinya biar agak gepeng, menyerupai bawang gitu ya bentuknya. Kayak gini nih teman-teman. Isian cobeknya udah jadi, sekarang tinggal kita susun di atas cobek. Cobeknya ini masih dalam posisi yang lembek claynya teman-teman, karena memang air dry clay butuh waktu semalaman atau lebih untuk menjadi keras sempurna. Jadi isian dan cobeknya ini pun untuk saat ini masih lunak, tapi nggak apa-apa ya, kita susun aja sekalian. Nanti tinggal kita diamkan semalaman atau kita tunggu sampai mengeras sempurna. Berbeda dengan polymer clay yang cukup kita oven selama 20 menit. Setelah itu langsung mengeras sempurna dan bisa dimainkan atau dijadikan gantungan kunci dan lain-lain. Kalau air dry clay kita tunggu dulu sampai dia mengeras sendiri. Nah, udah jadi nih teman-teman cobek dari air dry clay. Seperti ini hasilnya. Nggak terlalu buruk kan? Nggak ya? Ini bagus juga sih. Terlihat realis juga menurutku. Bulatnya sih nggak terlalu sempurna ya teman-teman, karena agak ada meleot-meleotnya. Coba kita bandingkan dengan yang polymer clay. Ini dia yang polymer clay. Untuk segi warna kelihatan beda ya. Yang polymer clay itu cenderung ke abu-abu. Itu sih tergantung kita aja nyampurnya gimana. Kalau air dry clay-nya tadi pakai acrylic paint mungkin terlalu hitam, aku kasih catnya terlalu banyak atau gimana. Dan yang polymer clay ini campuran antara polymer clay hitam dengan putih, jadinya agak ke abu-abuan. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Perbedaannya teman-teman bisa menilai sendiri. Teksturnya seperti apa, semua terlihat ya, kelihatan di sini.